Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar disusun oleh Uti Sukmawati NIM 2004-0550-2007 PKH B20. Bab 1 Urgensi Manajemen Pembelajaran ABB. Kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai karakter peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Yang ketiga, mengembang kurikulum. Yang keempat, mengeluarkan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, menampilkan sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi mantap dan stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, dan percaya diri. 5. Menunjukkan tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminasi. 2. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun. 3. Berprestasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia. 4. Berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri, dan profesi lain. Bab 2 Perkembangan kelompok. Berkesulitan belajar mengacu pada kelompok gangguan heterogen yang dimanifestasikan oleh kesulitan yang signifikan dalam perolehan dan penggunaan kemampuan pendengaran, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau matematika. Klasifikasi dan karakteristik. Yang pertama, karakteristik segi perkembangan. Yang kedua, karakteristik segi akademik. Prevalensi anak berkesulitan belajar yang ditemukan mencapai 6,2% dan populasi yang ada. Hal tersebut merupakan hasil analisis berdasarkan penelitian yang dilakukan Sunardin 2000, Soekarno 2006. Dalam Sunardin 2007,45, prevalensi siswa berkesulitan belajar diperkirakan sebesar 16% dari populasi siswa sekolah. Bab 3 Konsep manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan yang pertama, membuat siswa belajar maksimal sesuai dengan potensinya. Yang kedua, mereduksi hambatan pembelajaran baik yang bersumber dari siswa. Yang ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga mendukung belajar siswa. Yang keempat, pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga mendukung belajar siswa. Fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pengarah tujuan pengajaran, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga, pengelolaan kelas.
pengelolaan siswa, dan pengelolaan fisik. Komponen-komponen manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Bab 4. Pembelajaran kooperatif. Pengertian. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam pembelajaran materi pelajaran. Elemen pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positive interpendensial. Yang kedua, interaksi tatap muka meningkat. Yang ketiga, individual isostabil. Yang keempat, soul building. Yang kelima, proses kelompok. Pembelajaran kooperatif. Strategi dan teknik. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Keuntungan. Yang pertama, terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. Yang kedua, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, memproses pengetahuan. Yang kelima, menghargai pendapat siswa lain. Yang keenam, pembelajaran tidak monoton. Bab 5. Tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tutor. Biasanya siswa dengan kinerja tinggi akan dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademik maupun perilaku. Model tutor sebaya. Yang pertama, kelas video per tutor. Yang kedua, cloud agile per tutor. Yang ketiga, per aster learning strategi PAL. Yang keempat, resipram per tutor. Yang kelima, som meagem per tutor. Strategi dan teknik. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan. 1. Buat rotasi tutor. 2. Beri kesempatan kepada ABB menjadi tutor jika memiliki kemampuan di mata pelajaran lain. 3. Tutor menyelesaikan tugasnya, baru membantu tutor. 4. Pengawasan dan bimbingan oleh guru jika dibutuhkan. 5. Buat rencana sebelumnya. 6. Pasanglah tutor dan tutor dengan hati-hati. 7. Ubah pasangan secara periodik. 8. Beri penghargaan kepada pasangan. 9. Dukungan ABB menjadi tutor. 10. Pertahankan monitoring dan evaluasi. Tentang yang pertama, membutuhkan persiapan guru. Yang kedua, karakteristik kepribadian siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, sebaliknya, tutor memiliki kepribadian yang membahayakan tutor. Yang keempat, beberapa anak menghindari belajar bila tidak menarik perhatian. Bab 6. Pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan berkesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler tapi butuh pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individual atau kecil. Tujuan: merencanakan, mengembangkan,
dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Persiapan. 1. Guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. 2. Menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen. 3. Mengatur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Apabila ada anak yang mempunyai kemampuan yang sama, walaupun berasal dari kelas yang berbeda, dapat disatukan dalam kelompok. 4. Mengatur ruang sumber, menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak. Mengatur media yang akan dipakai selama pembelajaran. Pengelolaan. 1. Pembelajaran di ruang sumber dapat berbentuk kelompok ataupun individual. Batas untuk kelompok tidak lebih dari 6 orang. Yang kedua, pengaturan tempat duduk harus tepat agar guru dapat mengakses semua murid, bisa berbentuk lingkaran atau U. Untuk meja disarankan berbentuk trapesium karena bisa diatur dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, pojok hadiah. Pojok di mana anak bisa mendengar musik, tiduran, dinding setengah tinggi agar tidak mengganggu yang lain yang masih bekerja. Anak yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik akan mendapatkan hadiah di pojok hadiah. 4. Ruang konsentrasi. Dengan warna abu-abu, anak lebih mudah berkomunikasi. Pelaksanaan dan pengelolaan. Menurut MC Namara 1985, ada 2 metodologi yang umum digunakan dalam kegiatan dan program ruang sumber, yaitu 1. Didasarkan pada aspek spesifik kecacatan, diikuti sebuah proses yang memungkinkan pelajar memperoleh keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemajuan akademis. Yang kedua, didasarkan pada pemberian dukungan akademik untuk kegiatan yang dilakukan di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang manajemen pembelajaran ABB. Lebih dan kurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.